Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nahda Safira. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran mengenai materi persatuan dan kesatuan dalam keberagaman multikultur. Materi pertama yaitu mengenai pengertian persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman multikultur. Menurut Heroik pada tahun 2019, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan atau kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Indonesia dalam arti luas adalah seluruh rakyat yang merasa senasib dan sepenanggungan yang bermukim di dalam wilayah itu. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu kemudian didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam warga negara yang merdeka dan berdaulat. Materi kedua yaitu mengenai makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman multikultur. Persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri. Unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Karena masuknya kebudayaan dari luar, maka terjadi proses akulturasi atau percampuran kebudayaan yang beraneka ragam, kemudian terlihat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama yang senantiasa dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Selanjutnya yaitu materi ketiga, pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman multikultur, yang dimana pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan menurut Heroik pada tahun 2019 itu yang pertama, mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah, meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, pembangunan yang merata serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat, memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum. Kelima, perlindungan, jaminan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keenam, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi. Materi keempat yaitu mengenai struktur masyarakat Indonesia dan masalah multikultural. Struktur masyarakat Indonesia dapat menimbulkan persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi pada tingkat nasional. Yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Kedua, seringkali terjadi konflik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ketiga, adanya dominasi politik suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. Ada dua macam konflik yang mungkin dapat terjadi dalam multikultural, yakni yang pertama itu konflik di dalam tingkatannya yang bersifat ideologis, dan yang kedua konflik di dalam tingkatannya yang bersifat politis. Pada tingkatan ideologis, bentuk konfliknya adanya pertentangan sistem nilai yang dianut dalam masyarakat tersebut, sedangkan untuk tingkat politis itu bentuk konfliknya berupa pertentangan di dalam pembagian status kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas di dalam masyarakat. Materi terakhir yaitu mengenai multikulturalisme di Indonesia. Multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosiokultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Indonesia memiliki banyak pulau di mana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut
terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam. Dalam konsep multikulturalisme, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Multikultural dapat terjadi di Indonesia karena letak geografis Indonesia, perkawinan, campur, dan iklim. Demikianlah video pembelajaran saya mengenai materi persatuan dan kesatuan dalam keberagaman multikultur. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.